Dysfunction. Postural. McKenzie membuat klasifikasi 3. Derangement arahnya adalah diskus diskogenia. Adanya derangement pasti ada fenomena paradoks sentralisasi atau minimal ada directional preference. Ini derangement. Kalau yang dinamakan dysfunction, maka dia nggak ada fenomena sentralisasi periferalisasi, tapi dia nggak bisa menggerakkan tubuhnya di end range. Maka yang aktif tadi dysfunction. Sebenarnya kita mau bilang termasuk apa dysfunction. Tapi ada juga klasifikasi yang terakhir namanya postural. Pasien sakit pinggang, tapi posturnya cedera. Ini postur secara normalnya si pasien. Kemudian kita melakukan koreksi posturnya coba tegak. Kita beberapa lama kira-kira hilang apa enggak? Hilang. Jadi kapan kita tahu gangguan ini karena postur atau tidak, maka kita perlu melakukan cross check atau koreksi postur saat itu juga apakah mempengaruhi atau tidak. Terkadang beberapa pasien dia spontan, terkadang beberapa pasien dia membutuhkan waktu. Contoh waktu di klinis atau di tempat praktek nggak langsung hilang, tapi kita edukasikan nanti kalau bisa di kantor punya seperti ini, nanti kita evaluasi 1 minggu ke depan, lalu 1 minggu ke depan lagi gimana efeknya. Sekarang lebih enak, posturnya juga banyak banget, dia ada yang berpostur. Oke, bisa dipahami? Ya. Sama nggak? Gitu aku juga kita maka kita perlu pull up pemeriksaan neurologi saraf. Ya, nanti ada SLR, ada beberapa orang tuh nanti menggunakan teknologi tes laser, tes beragam SLR laser beragam ya. Nah itu untuk tes berkaitan dengan saraf terapan keluar tersebut. Nah ini kita baru masuk ke sampai sini ada yang mau dipahami dari pertanyaan ini? Ada yang masih bingung? Aktif, repeated. Aktif dan repeated ini semua aktif. Cuma kita hanya menganalisa gerakan-gerakan mana yang ada directional preference-nya, berarti kan dia untuk mengetahui treatment atau aktifnya nanti kita trial manual tadi apakah dia efektif atau tidak seperti itu. Baru kita masuk ke pasif. Coba. Itu penggolongannya tadi. Penggolongan dari McKenzie. Jadi dia tuh ada yang berkaitan dengan. Jadi namanya McKenzie method atau bisa dikenal dengan MDT, Mechanical Diagnosis and Therapy. Dia punya klasifikasi yang menulis dysfunctional postural. Tiga. Jadi derangement syndrome, dysfunction syndrome, postural syndrome. Dan ini bisa diaplikasikan di ekstremitas sebenarnya. Tapi ekstremitas itu riset atau evidence kurang istilah. Jadi ini untuk pengetahuan kalian. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Oh ini Pak, tadi kan ada tahapannya Pak dari hubungan, terus ada RSD, terus neurodinamik sama kasus. Nah dari 4 Pak itu Pak, kalau misalnya kita kan berarti penataran misalnya pada saat mungkin seperti Wisnu, terjadinya di dia diskus, dia memiliki keterbatasan yang terjadinya di diskus. Nah terus pada saat dia ekstensi, kemudian kita berikan ekstensi, dia lebih enakan, kemudian kita verifikasi lagi ternyata ada perubahan di motionnya, ada penambahan walaupun cuma sedikit. Berarti yang ekstensinya tadi kita jadikan treatmentnya. Nah itu kita berhenti di sana atau tetap bakal lanjut ke RMP atau lanjut lagi? Sebenarnya ketika kasusnya Wisnu adalah ketika kita melakukan ekstensi berulang itu sudah kita tahapan RMP secara tidak aktif, karena aktif maupun hanya kita mengetahui mana yang terbatas. Kemudian kalau misalkan case-nya kemarin itu Wisnu saya langsung melakukan manual terapi, maka dia nambah berarti mungkin saya nggak akan masuk ke RMP. Tapi misalnya ditanya saya harus follow up sampai akhir atau bisa di tengah-tengah aja. Sebenarnya kriteria simpel.
Ketika pasien datang ke saya, Mas saya sakit tinggal, saya pasti tanyakan nyerinya jalan atau tidak? Tidak ada gejala. Kesemutan atau tidak? Ada yang lemah atau tidak? Maka tes neurodinamik bisa saya skip. Karena neurodinamik kan untuk saraf. Saya hanya membutuhkan AB. Oke. Case-nya seperti Wisnu. Ternyata ada keterbatasan fleksi, kemudian saya langsung lakukan RMD. Karena saya nggak selalu menolak yang kemarin. Ternyata RMD memberikan efek pada Wisnu atau pada pakai kemarin. Bisa saya pakai, berikan efek. Maka saya tidak akan melakukan pasif, karena saya sudah menemukan treatment di RMD. Kenapa saya tidak melakukan pasif? Karena sebenarnya gerakan ya sekarang frekuensi tiap orang sih. Beberapa orang yang kalau misalkan time atau durasi treatmentnya panjang ya mungkin bisa sekalian pasif, tapi beberapa orang yang memang dia pasiennya padat kalau di rumah sakit kan padat. Ya benar Pak. Mungkin treatment di pasien paling mentok sekitar 31 jam udah dapat 100 kalau di rumah sakit. Padahal dalam 1 jam kan ada alat-alat, artinya kan untuk manual terapi atau latihannya terbatas. Maka saya hanya melakukan treatment yang kira-kira memang efektif untuk dia tanpa melakukan pasifnya sudah dianggap aja untuk elektroterapi atau ultrasound. Maka itu bisa dilakukan. Tapi misalnya waktu durasinya kita panjang, kita agak slow misalnya. Nah, jadi 1,5 jam, 2 jam mau melakukan pasif pun tidak masalah. Nah, kita masuk ke pasif. Pasif hanya dilakukan ketika aktifnya terbatas. Kemudian ketika RMD tidak memberikan efek, bisa dipahami. Wisnu sakit membungkuk, dilakukan RMD ke arah preferensi gerakan, directional preference, ke arah ekstensi, itu termasuk dalam RMD. Karena kita tahu sentralisasi dan variability. Ternyata di Wisnu tidak memberikan efek sama sekali. Artinya saya perlu gerakan pasif atau pemeriksaan pasif. Karena kita belum menemukan treatment yang cocok nih di dua pemeriksaan tersebut, maka saya melakukan pemeriksaan pasif. Nah, pasif di sini bisa diartikan ada istilah pasif di spinal itu ada pasifnya ada. Kalau di ekstremitas biasanya kaitan dengan gerakan driving. Tapi kita bahas kenapa? Gerakan itu singkatan dari pasif hanya adalah aksesori. Pemeriksaan pasifnya ada pasif aksesoris dan pasif fisiologis. Ada yang tahu bedanya apa? Pasif fisiologis adalah fisiologis geraknya dia, misalkan fleksinya dia sebesar 90 derajat misalkan. Maka fisiologis pemeriksaan pasif fisiologis ya sebesar 90 derajat. Contoh, saya butuh model satu di sini. Banget. Apa? Pakai atau siapa? Ini. Bisa diturunkan. Bisa Pak. Enggak pasti pakai kamu tadi bisa nempel. Ketika ada yang Jadi kalau di rumah itu lebih ke lateral flexion. Nah, saya mau melakukan pasif, gerakan pasif kembang yang saya lakukan di sini. Kok gitu kamu? Kenapa saya butuh kontak mata? Satria baca orang ya? Karena saya nggak mau yang menggerakkan tangan saya. Bahkan kebanyakan. Tapi kalau misalkan saya menggunakan gerakan pasif fleksi dengan menggunakan kaki saya hanya butuh tapi saya gerakan. Ini adalah body movement. Fleksi, misalkan saya mau ekstensi, tinggal saya pegang, tapi saya sangkan, ekstensi. Oke, misalkan saya membutuhkan rotasi, bisa
ini sebagai sanggaan dorong atau misalkan saya bikin dengan terakalnya. Oke, ternyata rotasi lumbal ke arah kanan. Nanti begitu juga sebaliknya. Atau misalkan saya membutuhkan lateral fleksi tapi pasif, maka inilah lateral fleksi ke arah kanan atau kiri. Kiri Pak. Kanan. Karena ini saya jauh. Oke ya benar. Lateral fleksi atau lateral fleksi kiri. Ini bisa kita lakukan secara pasif. Ini namanya pasif fisiologis. Artinya ini gerakan-gerakan yang dia lakukan. Kalau pasif aksesoris dia harus tengkurap. Yang kita lakukan kemarin, seperti yang kita coba Psikologis itu miring, kalau aksesoris ini itu adalah tengkurap. pasif aksesoris. Jangan ketawa Pak Ki. Oke. Spinosus dong terbang dulu. handlingnya adalah hipotenar. Spinosus letakkan di hipotenar letakkan di spinosus. Tangan kita boleh seperti ini, boleh seperti ini. Seenaknya apa? Gimana nyaman? Seenaknya sih. Yang step kedua, poinnya adalah ini bukan tenaga untuk dorong, tapi ini. Kalau misalkan bednya kalian bisa naik dengan seperti ini kan dia nyaman, maka lakukan dengan posisi siku lurus. Saya nggak akan melakukan ini, karena ini bikin saya nanti teras itu dan seperti ini. Karena body position, saya perlu melakukan ini. Dan ini saya ringan. Beda cerita kalau saya gini, ini saya yang sakit, tapi tenaga jadi gede kan? Nah, dia sudah nggak, maka body position ini yang kita lakukan. Ini spinosus. Beberapa orang bisa melakukan dengan hanya ini kontak dengan spinosus, ini kontak di atas ibu jarinya kita. Ini bisa dorong. Ini untuk meminimalisasi terjadinya gesekan atau gerak, karena kadang mungkin orang berkeringat atau apa licin. Ya, maka ini untuk fiksasi di atas. Isi benak. Jadi saya melakukan mobilisasi. Rasa? Artinya dia nggak nyaman. Makanya saya prefer menggunakan ini. Kompresinya Atau kompresinya lebih besar. Kayaknya emang spinosusnya Oh 5. Oh, oke. Sakit ini, nyaman ini atau nyaman ini? Oke. tapi apa? Kamu banyak tapinya ini pasien. Oke. Ini kebetulan mumpung ada yang sakit di ini, berarti artinya dia ada tenderness di area spinosus. Sebenarnya sakit ini ketika pasif aksesoris menandakan adanya hypomobility segmental. Berlebihan. Jadi artinya dia nggak bisa membungkuk karena dia kurang bergerak. Nah, kita kebetulan tahu nih, misal sakit tak? Sakit? Ya terus kan Ini ke Oke. Kita punya 3 segmen. Kita anggap 3 segmen dia sakit. Sakit? Sakit? wah apa nih? Wah haji. Sakit apa? Artinya L1 sampai L3. Yang depannya upper kembang. Kita punya 3 segmen. Dan dia ada hypomobility segmental L1, L2, L2, L3, L3, L4, L2, L3. Oke? Sampai sini bingung? Oke. Ketika saya melakukan pasif aksesoris, ternyata masih apa Fakih? Mas Fakih, dia bilang ada sakit ketika saya melakukan PAIVM di area spinosus. Yang mana ini artinya sebenarnya bisa dikenal dengan PAIVM sentral. Sentral spinosus. Karena ada PAIVM unilateral, transversus kanan atau transversus kiri. Ini bisa dilakukan juga. Nah, kita sedang melakukan di sentral, di spinosus. Ternyata L1 sampai L3 dia ada sakit, dan fisioterapis bisa merasakan dia itu terlalu kaku atau enggak. Ini kayaknya ada sakit dikit. Bawahnya.
karena Bisa dipotongin apa itu, Pak? Buka celana lagi. jadi sensasi yang kita rasakan feelingnya terkadang kalau masalah feeling ini kan by experience ya, jadi saya nggak bisa ekspektasi tiba-tiba ngerasain gitu. Memang feeling itu terkadang saya punya teman manual terapis karena gara-gara dia nggak bisa feeling, dia meninggalkan manual terapi pindah haluan. Jadi sama-sama belajar manual terapi, tapi karena dia nggak bisa feeling, dia nggak dapet feeling, meninggalkan. Berarti emang Meninggal. Maksudnya Ya dulu saya. Ini pemeriksaannya pasif aksesoris intervertebral motion atau PAIVM. Sekarang saya melakukan treatment dalam pemeriksaan PAIVM dengan dosis 2 Hz per cycle. Artinya 2 osilasi per detik. Misal ini 1, tapi dalam 1 menit. Artinya 1, 2. oh 1. Oh, gitu-gitu kan, Bu? gitu. Jadi ini sebenarnya sama nyaman ya. Kita melakukan ya kayak resusitasi jantung. Iya, ini pakai injection. Cuma saya menggunakan mungkin grade-nya kemarin kita belajar 1, 2 atau 3 masa bodoh, tapi kita bisa maksudnya mendapatkan feeling nggak keras-keras banget, nggak ringan-ringan banget. Mbak jangan diganggu orang lagi di terapi. Oke, sekarang saya lepas. Rapi. Tapi nggak boleh sampai ngangkat gitu kan, Bu? Sampai angkat apa? Ini berubah berarti. Karena kemarin kita belajar bahkan di grade 4 pun dia tidak, tapi kan baliknya nggak ke posisi awal. Misal saya mau grade 4, nggak apa-apa ya grade 4 ya. Kuat Pak itu? Nah ya. Sakit banget. Oke. Grade 4 saya nakan banget, tapi saya kendalikannya di sini. Oh, di ininya, Pak. Baliknya berarti ke grade 3 Pak ya? Baliknya ke grade 3. Nah ini grade 4. 4343. Mungkin saya lakukan osilasi 2 Hz per cycle itu kan 2 osilasi itu. Osilasi itu naik turun per detik. Kalian bisa itu 1, 2, 3, nah ini hitungannya 1 menit gitu, Pak. 1 menit. 2 kali tulis, setengah menit tulis. Kalau misalkan kalian waktunya pendek ya setengah menit dulu, kalau nggak berefek tambahin jadi 1 menit. Oke, sekarang saya tes. Masih sakit? Oke, masih sakit? Oke, masih sakit? Oke, napasnya? Oke, dari 3 segmen jadi 1 segmen, 2 segmen. 2 segmennya. Menariknya, saya baru melakukan pada segmen paling atas. Berarti satu-satu, Pak. Enggak, masih gini. Dia 3 segmen sakit. Bapak badan Sakit? Sakit? enggak terat. Sakit? Wah, ya sakit. Yang tadinya 3 jadi 2. Oh iya. Padahal saya baru melakukan di segmen paling atas. Di atas. Ternyata dia turun. Artinya oke, 1, 2, 3. Sekarang saya random paling bawah. Sakit banget? Atau ini? Atau ini? Oke, kita yang paling sakit banget dengan soft. Sekarang kamu Maksudnya sakit grade banget. 1. Kan sakit banget, Ini Bapak Jan. kan keempat kamu jerit lagi. Oke. Tanggung sudah 1 menit. Wah, Tanggung. Oke, kita tes lagi. Sakit? Ada tapi. Oke. Masih sakit bawahnya? Oke. Ini yang masih belum efektif. Artinya kita tahu yang percobaan pertama yang 3 poin jadi 2 poin. Kita percobaan yang kedua tetap 2 poin ini tetap sakit. Artinya kita sudah tahu bahwa PAIVM untuk treatmentnya hanya efektif untuk secara lokal ini aja. Makanya boleh tetap dilakukan atau boleh kita skip. Oke, sudah sebatas ini kita bisa melakukan manual terapi lainnya. Berarti ada yang lebih efektif. Nah, mungkin kan ini karena agak efektif ya, berarti harus cari teknik yang lebih efektif. Ini reasoning. Jadi nggak perlu memaksakan harus saya giniin terus atau apa. pompa terus. Ini kan sentral. Ini sakit. Oke. Spinosus. Sekarang saya coba untuk facet sakit. Transversus. Oh ini netral. Sakit ototnya. Sini pun sakit ototnya. Oke. Ini netral. Sekarang saya mau coba 2
dua-dua bilateral, tapi di transversus bukan di spinosus. Saya hanya melakukan ini untuk kata pegangan, saya lakukan. Dosisnya masih sama tuh Pak. Masih sama. Sakit tak ini? Pegal doang. Enggak sakit. Relax. Saya tes di sini apakah sakit atau enggak. Itu tadi Pak. Hah? Hah? Bawahnya? Berkurang. Artinya, ketika kita melakukan treatment di manual terapi, ada namanya efek non spesifik. Saya hanya melakukan 1 poin aja. Dan treatment saya kan yang sakit kan ketika spinosus. Ketika saya melakukan transversus, ternyata membuat spinosus ini berkurang sakit dan berdampak pada segmen bawah-bawah. Maka inilah yang bisa masuk ke treatment. 1 poin yang bisa kita dapat bahwa treatment kita bisa dilakukan follow up, dari pemeriksaan ke treatment itu follow up. Yang kedua, sebenarnya saya mau menjelaskan ke kalian bahwa terkadang orang sakit di lumbal, saya manual terapi di torakal, lumbal jadi hilang sakit karena punya efek non spesifik. Kalau misalkan nggak percaya, ini masih sakit, kita coba dulu area torakal. Oke. Kita tes di spinosus di lumbal. Oh udah enggak? Oh sedikit. Ya tapi yang ada di kereta Masih lagi tetap Pak. ada sakit tapi dia ada Gratisan. makanya nggak heran. Ada yang di sini pernah ke kereta-kereta? Ini Pak dia pernah. Sorry. Ini spesialisnya Pak. Makamnya Pak, makamnya Pak. Asep fisio ini. Kalau di chiropraktik dia sakit pinggang, dia tetap di kereta-kereta dari cervical, thoracal dan lumbal karena memberikan efek. Kalau di lumbal dia efek spesifik, kalau cervical dan thoracal dia efek non spesifik. Mereka mau memaksimalkan itu. Mau sakit di leher atau pinggang atau thoracal, mereka tetap semua. Ini protokolnya mereka dan itu memang di cover dengan evidence. Oke, PAIVN ada yang mau tanya lebih dahulu? Oke. Maksimal dia nyerinya harus kurang dari 16 hari. Kalau kamu sudah kronis berarti efeknya mungkin jadi turun ya, anggapannya gitu ya. Tapi misalnya kita mau tetap melakukan ya berarti kita tahu efeknya nggak semaksimal ketika dia akut. Yang kedua, dia harus bisa fleksi hip dan rotasi internal hip sebesar 23 derajat. Kita pastikan fleksi hip udah bisa kan tadi ketika pasien. Sekarang kalau internal ini atau ini Ke sana Pak. 35 derajat. Jadi ini syaratnya. Yang terakhir syaratnya adalah dia tidak ada nyeri menjalar. Ada nyeri menjalar kan? Oke. Sekarang kita mau tapi kamu ada ke sini. Oke. Sambil kita belajar untuk posisi manipulasi di area lumbar. Miringnya posisi biasa. Ketika nanti kalian mau melakukan manipulasi lumbar, selalu pastikan pasien dan kita berdekatan. Oke? Nggak ada tutupnya. Nah, biar masuk dia di center. Kalau nggak nyaman pakai bantal, nggak ada bantal. Oke. Posisinya adalah pasien posisi mau kasih bantal lagi. Oke. Pasien posisi miring. Kalau misalkan ternyata dia ada gangguan di lateral fleksi kanan rotasi kanan, ini preferensi. Jadi bisa kalian arahkan. Misalnya kita anggap aja ini gangguan di kanan misalnya. Tapi saya ini anggapnya dia general, saya mau random, mau kanan ataupun kiri. Maka posisi miring diikuti dengan tungkai bagian atas kita fleksikan 90 derajat. Satunya saya taruh di tungkai bagian yang bawah. Oke. Beberapa praktisi mengidentifikasi semakin hip fleksi ke atas, semakin kenanya di lumbal paling bawah. Karena bagian atasnya terkunci.
Semakin saya di bawah 90, kenanya di lumbal bagian atas. Jadi anggap aja kayak jarum gini. Ketika kalian tarik ke sini, nah yang kena atas. Tapi yang ketika kalian bawa ke sini, yang kena yang paling bawah. Nah karena saya general, saya hanya membutuhkan di 90 derajat. Oke, posisi miring step pertama, kemudian dengan posisi yang tadi kaki bagian tengah bagian atas difleksikan di 90 derajat, kaki yang bawah relatif lurus boleh, enggak masalah. Oke, ini posisi yang kedua. Yang ketiga, maka saya butuh rotasi dari rangka. Caranya adalah pegang siku atau bahu, maka ini dilakukan tarikan untuk pasien bisa sedikit lebih terlentang karena ini terjadi rotasi sudah. Masih ingat gerakan lateral fleksi rotasi dia kombinasi? Siap. Nah, maka dia perlu terjadinya rotasi dan lateral fleksi. Nah, yang ketiga, pasien boleh seperti ini atau boleh seperti ini. Ini bebas. Beberapa praktisi yang menggunakan ini. Beberapa dia menggunakan ini. Jadi dia membawa roll. Beberapa praktisi juga menggunakan ini. Karena ini nanti pengaruh ke handling sini. Kalau saya pegang bahu, maka posisi saya agak sedikit ke sana. Kalau saya pegang di area ini, relatif saya lurus ke tengah. Kalau saya pegang di sini juga relatif ke tengah, tapi badan saya harus mendekat. Semakin badan kita dekat, semakin tenaganya kita di bawah ini. Artinya, ketika saya mau ini ada dua cara. Ini kan harus gini posisinya, terjadi rotasi. Kalian boleh bunyikan, baru kalian rolling, kunci. Itu atau kalian tarik ke sana baru kalian tarik. Kalau saya pribadi, saya memilih untuk rolling dekat ke kita, saya kunci di sini, saya baru dorong. Nah, ketika mau melakukan manipulasi, ini adalah letaknya gini. Nah, kalian mobilisasi dulu boleh. Oke. Saya nggak nyaman berposisi ini. Nah, saya rolling, tenaganya ya force-nya cepat, high Baru hilang ini kira. low confident. Baru enak tuh. Baru hilang. Sekarang kita coba trial kepala yang di sini dengan menggunakan posisi yang sedikit berbeda. Wah, ada sisi kiri sisi kanan tuh dari. 3,5 ya Pak ya? Boleh. Oke. Nah, ini bukan jadi perhatian. Ketika kalian narik, biasanya kalau tarik gini dia merubah sini, ya kan? Apa Pak? Maka pegang aja, tarik dari sini. Ya. Kasih sikunya, misalkan saya mau menggunakan badan saya nggak mau terlalu dekat, kebetulan misal pasiennya perempuan misalnya. Saya mungkin izin untuk pegang bahu, mungkin dengan bantalan atau apa, bebas selama dia nyaman. Saya pun bisa menggunakan kaki. Oke, kaki ini untuk tarik. Setelah manipulasi untuk berbagai posisi. Wah, enak sekali. WhatsApp. Hah? Ada. Oh, berarti kalau kita sudah kan ini proses ya. Berarti misalkan nanti sesi kedua dia datang, kita nggak perlu pasif-pasif lagi. Langsung ke terakhir. Karena kita sudah dapat di terakhir untuk memberikan efek. Tapi misalkan di sesi kedua kita langsung ke kita ternyata hasilnya nggak maksimal, baru kita tahu. Oh berarti tetap harus butuh pasif ya, lakukan pasif. Oh, pasif pun boleh. Jadi dibalik pun boleh karena kita sudah masuk ke treatment kan. Jadi sesi kedua kan sesi treatment. Kalau sesi pertama kan kita butuh asesmen terlebih dahulu. Jadi mau dibolak-balik pun boleh. Karena kita udah tahu